Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu yang ketiga bulan 7 ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami pun rasa syukur kepadamu atas kesempatan ini. Kami masih diberikan kuat dan sehat. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Matius pasal 8, ayat yang ke-5 sampai 8 dan 13. Matius pasal 8, ayat 5 sampai 8 dan ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan ketika Yesus sedang masuk ke Kapernaum, seorang perwira mendekat kepadanya sambil mendesak dia dan berkata, "Tuan, hambaku terbaring di rumah lumpuh dengan sangat tersiksa." Dan Yesus berkata kepadanya, "Setelah datang, aku akan menyembuhkan dia." Dan seraya menanggapi perwira itu, ia berkata, "Tuan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke bawah atapku. Sebaliknya katakanlah sepatah kata saja, dan hambaku akan disembuhkan." Ayat 8, ayat 13. Dan Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau imani, terjadilah bagimu." Dan pada saat itu hambanya disembuhkan. Ditegaskan di sini di ayat 13, Yesus berkata kepada perwira itu, "Pergilah, dan sebagaimana yang telah engkau imani." Saudaraku, di akhir-akhir ini ada banyak kejadian-kejadian yang sangat mengerikan di berbagai dunia, belahan dunia, dan juga kejahatan semakin hari semakin bertambah-tambah. Akibat daripada situasi dunia yang semakin berubah, tidak heran iman banyak orang sedang goyah, bahkan tidak sedikit tidak mau lagi bersekutu dengan Yahweh, bahkan juga tidak percaya kepada Yahweh karena imannya goyah. Hari ini saya berikan temanya hidup dalam iman. Sekali lagi, hidup dalam iman. Kalau bicara tentang iman itu percaya segala sesuatu, yakin sekalipun belum melihat. Artinya kita yakin kepada kuasa Yahweh itu sepenuhnya, tidak meragukan sedikit pun, sekalipun kita belum melihat mujizat, tapi kita yakin Yahweh pasti melakukannya. Itu sesuai dengan Ibrani pasal 11 ayat 1 dan 3. Jadi saudaraku, kalau kita beriman, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut, sebab iman itu membunuh segala ketakutan dan kekhawatiran. Di mana ada iman yang teguh, di situ tidak ada kekhawatiran. Kalau engkau khawatir, berarti imanmu sedang goyah, atau engkau sedang bimbang, cemas, berarti imanmu tidak teguh. Nah, dalam hidup kita sehari-hari, kita harus hidup dalam iman. Nah, dari mana iman itu timbul? Ya, dikatakan bahwa pertama-tama iman itu timbul mendengarkan firman Yahweh. Roma pasal 10 ayat 17. Maka biasakan engkau sebelum aktivitas yang lain, bangun pagi, doa dulu, baca firman dulu. Ketika engkau baca firman, engkau yakini firman itu ya dan amin. Artinya apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Jadi iman itu timbul dari mendengarkan firman Yahweh. Jangan dengar kata orang, kata si A, si B, si C, dan segala macam. Dengarkan saja firman Yahweh. Kalau Yahweh katakan, "Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman," pegang itu baik-baik, jangan pegang kata orang. Yang kedua, dari mana iman itu timbul?
kita berpegang teguh kepada firman Yahweh tadi dalam Lukas pasal 10 ayat 19 sampai 20. Jadi siapa yang berpegang teguh kepada firman Yahweh itu tidak akan goyah. Apa yang dia katakan, apa yang dia minta pasti terjadi. Yang ketiga, dari mana iman itu muncul? Yaitu firman Yahweh itu harus diperkatakan. Sebagaimana kita tahu seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus itu aku sembuh. Dia tinggalkan rumahnya, dia datang kepada Tuhan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dia yaitu berkatakan firman itu dan bertindak sesuai dengan firman itu. Jadi kalau engkau ingin imanmu muncul atau tumbuh atau kuat, belajarlah engkau memperkatakan firman setiap hari sekalipun engkau sedang mengalami berbagai macam kesulitan. Yang berikutnya, dari manakah iman itu timbul? Dari Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat 9. Dan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 23 juga salah satu yaitu buah daripada Roh Kudus itu adalah iman. Orang yang beriman pasti setia. Tidak mungkin orang setia tanpa beriman. Jadi beriman dulu baru setia. Nah, saudaraku, kita sudah jelas dari mana sumber iman. Pendengaran firman Yahweh, pegang teguh firman Yahweh, memperkatakan firman Yahweh, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi, orang yang hidup dalam firman dan dipimpin Roh Kudus, otomatis imannya kuat, imannya teguh. Nah, sekarang apa gunanya kita hidup dalam iman? Dalam situasi kesulitan dunia semakin sulit, kita perlu hidup dalam iman dan kita gunakan iman yang benar. Nah, apa gunanya hidup dalam iman? Pertama-tama, agar kita dibenarkan dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-28 sampai 31. Yang kedua, supaya kita hidup dalam kemenangan. Sekali lagi, supaya kita hidup dalam kemenangan. Itu gunanya iman, hidup dalam iman tadi, Roma pasal 1:17. Nah, terus apalagi saudaraku kegunaan daripada iman itu? Agar penyakit kita disembuhkan. Sekali lagi, agar penyakit kita disembuhkan. Itu di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 43 sampai 44 dan ayat 48. Bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun, saya sudah ceritakan tadi, dia melangkah, dia bertindak, dia beriman, fokusnya hanya kepada Tuhan Yesus. Dan begitu dia jamah jubah daripada Tuhan Yesus itu, dia menjadi sembuh. Padahal sudah pergi ke tabib kemana-mana tapi tidak sembuh. Tapi ketika dia beriman kepada Tuhan Yesus, mujizat terjadi, penyakitnya sembuh. Apalagi gunanya iman yang hidup dalam iman tadi? Kita dapat memindahkan gunung ke laut. Matius 21 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Bicara tentang gunung, sekarang ini banyak gunung-gunung di hadapan manusia. Persoalan ekonomi itu menjadi gunung yang besar. Persoalan pekerjaan, usaha, studi, juga masalah sakit penyakit. Wah, gede banget. Tetapi kata Tuhan Yesus, jika engkau memiliki iman sebesar biji sesawi, itu kecil banget, kau berkata kepada gunung ini pindah ke laut, maka dia pindah. Betapa beruntungnya kita memiliki iman yang hidup. Betapa untungnya kita hidup di dalam iman. Jadi kalau kita hanya iman asal iman, orang yang tidak percaya kepada Yahweh pun sama saja. Jadi kita bersyukur kita sudah dipilih, ditebus, diberikan jaminan keselamatan. Maka kita harus beriman juga
kemenangan demi kemenangan Yahweh berikan kepada kita asal iman kita hidup. Asal kita hidup di dalam iman setiap hari, bukan hanya sewaktu-waktu. Kalau lagi ada masalah baru beriman, atau kalau baru doa, misalkan baru ibadah, imannya kuat. Tidak ada ibadah, imannya tidak kuat. Itu tergantung situasi. Harusnya kalau imanmu hidup, dimanapun engkau berada, apapun yang sedang kau hadapi, tetap teguh imanmu. Apalagi kegunaan daripada iman itu, kita dapat, yaitu doa kita pasti dijawab oleh Yahweh itu. Dalam Matius pasal 21 ayat 22. Kalau kita beriman dengan sungguh-sungguh, apa yang kita minta pasti dikabulkan. Kenapa sekarang ini banyak orang tidak dijawab doanya? Karena dia nggak yakin. Saya sering katakan gini, setelah kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus saya meminta ini, kita selalu berkata amin. Kata amin itu artinya, ya, kita yakin bahwa Yahweh pasti menjawab doa kita. Tapi setelah engkau berdoa kata amin, tapi habis amin, dijawab enggak ya? Apa mungkin? Apa bisa ya? Gimana caranya? Itu bukan urusanmu. Kalau dunia ini dari yang tidak ada Yahweh ciptakan menjadi ada. Dia berkata jadilah terang, jadi cakrawala, jadi, dan seterusnya. Maka kalau kebutuhanmu yang di dalam menjalani hidup ini, kira-kira mana lebih besar daripada keadaan dunia? Kalau dunia saja bisa diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, maka engkau harus yakin Yahweh sanggup menyediakan apa yang kau perlukan. Kalau orang mati saja Lazarus yang sudah dikubur 4 hari bisa hidup kembali. Penyakit apapun dalam tubuhmu bisa disembuhkan. Pertanyaannya, kau punya iman enggak kepada kuasa daripada Yahweh itu? Jangan lebih percaya dokter, obat-obatan daripada kuasa Yahweh. Ini imanmu salah alamat. Kalau imanmu seperti kepada dokter, seperti kepada obat itu, begitu imanmu kepada Yahweh, maka terjadi mujizat kepadamu. Kesembuhan itu terjadi. Jadi, sekali lagi, biarlah engkau hidup dalam iman setiap saat, apapun situasi dunia ini. Jangan lihat situasi dunia, lihat kebesaran, kemahakuasaan daripada Yahweh itu dengan imanmu. Mata rohanimu harus melihat. Apalagi kegunaan daripada iman itu, yaitu supaya kita dapat menaklukkan dunia ini. Sekali lagi, supaya kita dapat menaklukkan dunia ini dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Ini luar biasa. Kalau kita memiliki iman yang teguh, kita bisa mengalahkan dunia ini. Dan yang terakhir, yang ketujuh, apa kegunaan daripada iman itu? Supaya kita selamat. Hanya orang-orang yang beriman yang bisa masuk surga. Kalau yang ragu-ragu imannya, suam-suam kuku imannya, tidak mungkin masuk surga. Dikatakan dalam Wahyu pasal 2 ayat 13, engkau menghadapi berbagai macam pengajaran sesat, berbagai macam aniaya, tapi imanmu tetap teguh, maka engkau selamat. Jadi biarlah melalui firman ini, engkau hidup ke depan. Hari-hari yang akan kita hadapi akan semakin sulit, tapi biarkanlah engkau hidup dalam iman yang teguh setiap hari. Engkau pasti mengalami kemenangan demi kemenangan melewati semuanya itu. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami kembali diingatkan iman yang teguh. Kami harus hidup di dalam iman setiap hari. Tantangan, rintangan boleh datang, penyakit boleh datang, tapi yang kami tahu iman kami lebih kuat daripada semuanya itu, karena kami adalah milik-Mu. Kami di dalam Engkau, Engkau dalam kami, Bapa.
dan Engkau tolong setiap anak-anak-Mu yang dengarkan firman ini, supaya semakin dikuatkan imannya dan teguh menghadapi segala tantangan rintangan apapun. Penghiburan Roh Kudus memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu. Terima kasih, biar firman-Mu ini berakar, bertumbuh, dan berbuah. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh gereja-Mu, persatukan semua. Seluruh hamba-hamba-Mu, pakai semua. Juga Bapa, berkati bangsa dan negara kami ini. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.